Hai Dimensi Lovers, welcome to Learning TOEFL with Dimensi Belajar di mana saja. Dimensi Lovers, dalam tes TOEFL ada bagian yang disebut dengan Structure and Written Expression. Untuk dapat menjawab bagian ini dengan benar, kamu harus memahami dan menguasai skill grammar. Untuk itu, yuk kita bahas satu persatu dari mulai skill 1. Sebelumnya, Dimensi Lovers harus tahu dulu nih perbedaan antara sentence dan clause. Sentence merupakan kalimat yang mana di dalamnya terdiri dari minimal satu clause atau klausa ataupun lebih dari satu clause. Nah, sedangkan clause adalah struktur yang dimana di dalamnya terdapat satu subjek dan satu verb. Jadi contohnya misalnya kalau ada struktur seperti ini, the man with the blue jacket. Nah, ini itu bukan clause Dimensi Lovers karena tidak terdiri dari subjek dan juga verb. Tidak ada verbnya, kecuali kalau misalnya strukturnya seperti ini. The man with the blue jacket helped me yesterday. Nah, ini merupakan klausa dan ini juga bisa disebut sebagai sentence with one clause. Kenapa? Karena di dalamnya itu terdapat satu klausa, the man with the blue jacket helped me yesterday. The man with the blue jacket itu merupakan subjeknya, sedangkan help merupakan verbnya. Latihan soal. Jika ada soal seperti ini, gimana ya cara jawabnya? Nah, ingat, Dimensi Lovers harus ingat klausa. Klausa itu harus terdiri dari satu subjek dan satu verb. Jadi kalau ada soal seperti itu, analisis dulu nih. Di soal tersebut sudah ada was backed up. Was backed up merupakan verbnya. Nah, berarti Dimensi Lovers harus cari nih verb, maka ada nggak subjeknya? Oh, ini tidak ada subjeknya, berarti yang harus dicari adalah subjeknya. Lalu kita lihat jawabannya. Yang A dan yang B itu salah karena yesterday dan in the morning itu merupakan keterangan tempat. Maka kemungkinan jawabannya adalah C atau D, ya, traffic or cars. Nah, tapi kita lihat nih was, ya. Was itu adalah to be untuk singular. Nah, traffic itu merupakan singular, sedangkan cars itu merupakan plural. Maka yang betul adalah traffic, C. Latihan soal kedua. Engineers bla 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 for work on the new space program. Nah, analisis dulu nih. Di sini sudah ada engineers. Engineers merupakan subjek. Tapi kita lihat ada subjek tapi ada nggak verbnya? Oh, verbnya nggak ada, berarti yang kita cari adalah verbnya. Nah, kita analisis jawabannya mana aja. Nah, di dalam jawaban tersebut necessary itu merupakan adjective, sedangkan yang lainnya adalah adverb. Nah, yang merupakan verb adalah are needed. Jadi kalau ini jawabannya apa ya? Kita analisis. Nah, di sini ada kata yang kosong. Nah, sedangkan verbnya adalah are. Tea plant itu singular. Nah, maka karena verbnya adalah are, dibutuhkan plural noun. Nah, kita lihat jawabannya nih. A, B itu tidak termasuk plural noun. Nah, berarti jawabannya adalah antara C or D. Nah, tapi kita lihat yang C itu ada having flowers. Nah, kalau having berarti itu harus diiringi dengan is. Nah, berarti jawaban yang betul adalah yang D. Flowers of the tea plant are small and white. Jadi gitu Dimensi Lovers. Kalian harus ingat, one clause itu harus terdiri dari satu subjek dan satu verb. Jadi kalau misalnya nggak ada subjek atau nggak ada verbnya, itu bukan clause.
Nah, kalau misalnya ada soal lagi seperti itu, kalian analisis dulu nih, verbnya mana, subjeknya apa, lalu kalian bisa cari jawabannya. Oke? Jangan lupa untuk berlatih ya Dimensi Lovers. See you on the next Learning TOEFL with Dimensi Belajar. Bye-bye.